love won't leave you out in the rain. Oh, the sun's gonna shine again. Love won't leave you out in the rain. Oh, yeah. The sun's gonna shine again. Love won't leave you out in the rain. Oh, yeah. Oh, the clouds are coming in, but love won't leave you out. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat
hendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 Led FM, the best low station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 22 Maret 2012. Dan iya, saya sudah ditemani produser saya Jack Triple Plum. Jack Plum. Betul begitu, Bu? Dan katanya sudah tidak sabar ya, penelpon, mohon bersabar sebentar. Oke, Light Audience, seperti biasa kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat malam hari ini dalam berproses menuju kesejatian diri. Langsung saja kita coba, ya sudah tersambung kan ya Jack ya? Oke. Baik, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya Siwo, kabarnya biasa-biasa saja Siwo? Biasa. Masih biasa-biasa saja ya. Oke Siwo, alhamdulillah kita kembali sharing nih Siwo ya. Dan kita coba angkat telepon pertama, silahkan di 021 398 35 berapa? Itu 06 ya? 08? 05. Oh 05, oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya, dengan siapanya Pak? Bila, Mas Bila. Bila? Iya. Bila di mana? Di Cikarang. Cikarang, oke silakan. Nuhun sewu Mbak. Kada nyuwun miterang niki. Halo Mas Bila, bisa pakai bahasa Indonesia aja Mas ya? Oh ya. Ini Mbak, mohon sharingnya terkait dengan yang pertama itu apa yang Mbak pahami tentang tauhidul af'al. Yang kedua, ada ungkapan barang siapa yang mengetahui dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini diri kita yang bagaimana, yang seperti apa, yang di mana, dan pokoknya yang minta sharingnya gitu Pak. Iya, sebentar Mas Bila, Siwo bisa ditangkap ya? Bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Bila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, ya Siwo, kita langsung mulai dengan pertanyaan dari atau sharing dari Mas Bila tadi di Cikarang. Silakan Siwo. Ya. Teman-teman semuanya, para light audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rekan-rekan semuanya, kita ketemu lagi, kita sharing lagi seperti biasanya. Mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing saja, jangan posisikan saya sebagai narasumber atau rujukan. Maksudnya, apa yang akan saya sharingkan itu meskipun menurut saya benar, tapi belum tentu yang paling benar.
karena saya masih dalam wilayah yang relatif dan masih dalam rangka berproses, jadi bisa jadi yang saya sharingkan sekarang yang saya yakini benar, bisa jadi esok hari kalau saya mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu, maka yang saya sharingkan itu bisa jadi saya revisi sendiri dengan kebenaran yang sekarang saya belum tahu. Ya, Siwo. Halo Siwo. Ya baik, Letter Dance katanya ada sedikit gangguan. Dan ya sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Fourth anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. 2012. Memeriahkan ulang tahun Light FM yang keempat, Fantastic Four. Light FM dan Aston Marina Ancol mempersembahkan untuk keluarga Anda lomba menggambar untuk anak dan kontes menyanyi keluarga 31 Maret 2012 di Aston Marina Ancol. Kembangkan kreativitas putra-putri Anda, ikuti lomba menggambar untuk anak dengan tema Cita-Citaku. Syarat anak berusia 6 hingga 12 tahun dan setiap peserta akan mendapatkan rekening tabungan anak. Pendaftaran ditutup tanggal 29 Maret 2012. Tunjukkan kekompakan dan kebahagiaan Anda bersama keluarga. Ikuti lomba menyanyi keluarga. Peserta terbatas. Pastikan Anda dan keluarga Anda mengikuti lomba ini karena acara ini gratis. Menangkan televisi berwarna 22 inch, tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta Kuala Lumpur Jakarta, voucher menginap di Aston Denpasar, handphone, dan hadiah menarik lainnya. Persembahan dari Aston Marina Ancol dan 105.8 Light FM dan didukung oleh Kubika Home Strata Title Apartment Service for Students di BSD City, Garuda Indonesia, the world's most improved airline, IMO Mobile Entertainment, BNI, melayani negeri kebanggaan bangsa. Experience the joy, happiness, and beauty of family with the 4th anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. Stay close to your family. Ya baik, Letter Dance, mohon maaf ada sedikit gangguan dan kita langsung lagi menghubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Ya, mohon maaf Siwo, tadi ada sedikit gangguan, tapi kita tadi sudah masukkan commercial break, jadi kita lanjut lagi Siwo, silakan. Tadi sampai di mana ya? Nah itu dia, saya juga nggak tahu kan, terputus tadi. Oh, ya, iya. Kita langsung saja deh masuk ke topik pertama oleh Mas Bilah di Cikarang. Beliau mengangkat permasalahan tentang yang pertama tauhid al-af'al, tauhidul af'al. Yang kedua terkait dengan ada kalimat yang sering dipakai ya di masyarakat, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kita mulai dari yang pertama, mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Af'al itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu perbuatan atau action. Jadi tauhid af'al itu kita mengesahkan Tuhan dihubungkan dengan perbuatan Tuhan. Di samping ada tauhid sifat, ada tauhid af'al, ada tauhid wilayah misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk sarana, adalah pelajaran-pelajaran sebagai sarana agar kita bisa mentauhidkan zatnya.
Jadi tauhid itu ada tauhid zat. Cabang tauhid yang lain. Tapi mohon jangan lupa bahwa cabang-cabang tauhid tadi berfungsi dalam rangka membawa kita agar kita mentauhidkan zatnya. Kalau tauhid sifat kita sudah sering bahas kan, bahwa sifat Tuhan itu sempurna. Apapun yang kita sifatkan harus kita kasih ending dengan Tuhan tidak terbatasi oleh pemahaman kita. Kalau kita di dalam tauhid sifat kita diajari mensifati Tuhan, tetapi endingnya harus dikembalikan kepada kesempurnaan Tuhan yang tak terbatas. Sehingga Allah Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Nah, di dalam tauhid af'al itu kita diajari keterkaitannya dengan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan, af'aliyah Tuhan, action Tuhan. Ya, ini juga setelah kita mempelajari tauhid af'al, apa saja af'aliyah Tuhan, tapi kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan pemahaman-pemahaman kita terkait dengan tauhid af'aliyah. Endingnya harus dikembalikan kepada kesempurnaan Tuhan. Kalau tauhid sifat itu dibahas tentang sifat-sifat kesempurnaan, ya, jadi sifat-sifat yang arahnya mendukung kepada kesempurnaan. Seperti ada sifatnya itu pandai, bijak, dan lain-lain. Nah, terus kalau perbuatan Tuhan seperti apa? Misalnya begini, Tuhan kan maha kuasa. Ya, bisakah Tuhan itu berbuat keburukan? Kan maha kuasa. Kalau kita menggunakan konsep maha kuasa tanpa dikembalikan kepada kesempurnaan, maka kan itu bisa jadi sewenang-wenang yang namanya kuasa. Ya namanya maha kuasa. Siapa yang bisa menghalangi dia? Orang dia maha kuasa. Dia mau berbuat apapun, dia maha kuasa. Dia bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan bisa menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kalau memberi petunjuk itu salah satu action, salah satu perbuatan Tuhan yang mendukung kepada kesempurnaan dirinya. Kalau dia itu sempurna, pasti dia itu memberi hidayah, memberi petunjuk. Tapi masalahnya, apakah dia bisa, karena dia maha kuasa, dia itu menyesatkan? Nah, masalahnya ada yang kedua ini. Kalau kita salah konsep menfungsikan tauhid af'al, tapi tidak kita kembalikan kepada zat kesempurnaannya, kita bisa terjebak seperti itu. Sehingga misalnya tentang baik dan buruk, baik juga dari Tuhan, buruk juga dari Tuhan. Nah, akhirnya kan di samping Tuhan itu sumber kebaikan, jadi sumber keburukan toh. Yang kedua itu yang jadi masalah, karena keburukan, penyesatan itu sama sekali tidak mendukung kesempurnaan. Itulah pentingnya kemudian pada saat kita mempelajari tauhid sifat, tauhid af'al, dan lain-lain, endingnya kita harus kembalikan kepada kesempurnaan zat Tuhan. Ya. Kalau tauhid sifat
mengajari kita agar kita mengerti sifat-sifat apa saja yang mendukung kesempurnaan. Kalau dalam tauhid af'al itu pekerjaan-pekerjaan apa yang kita kaitkan dengan Tuhan yang harus tidak boleh menyalahi kesempurnaan. Sehingga semua hal-hal yang tidak relevan dengan nilai-nilai kesempurnaan, maka itu harus kita lepaskan darinya. Kita diajari tauhid sifat, tetapi Allah Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Kita bisa memahami af'aliyah Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, itu ya, tetapi Allah Maha Suci dari apapun yang kita pahami. Kurang lebih seperti itu tentang tauhid af'al. Af'al itu bahasa Indonesianya adalah pekerjaan. Jadi bagaimana kita mentauhidkan Tuhan, keterkaitan dengan action-action Tuhan terhadap makhluknya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan terhadap makhluknya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, paling tidak sebagaimana yang pernah saya alami, ya misalnya pertanyaan itu tadi, Tuhan kan Maha Kuasa, ya, mampukah Tuhan berbuat buruk? Nah, dulu saya mengatakan, ya namanya Maha Kuasa, ya bisa saja dia mau berbuat buruk. Mampukah dia berbuat zalim, memasukkan orang baik ke neraka dan memasukkan orang buruk ke surga? Ya kan dia Maha Kuasa, ya gitu. Dulu, tapi sekarang tidak. Mampukah Tuhan berbuat buruk? Tidak. Karena keburukan itu bertentangan dengan kebenaran. Mampukah Tuhan itu menzolimi makhluknya? Jawaban saya tidak. Karena berbuat zalim itu bertentangan dengan kesempurnaan. Apakah keburukan itu juga dari Tuhan? Tidak. Karena keburukan itu bertentangan dengan kesempurnaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, ada satu hadis yang terkenal. Hadis itu antara lain isinya adalah kisah, cerita atau riwayat tentang apa yang pernah diucapkan oleh wakil Tuhan. Itu sering disebut hadis, ya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa kebiasaan para wakil Tuhan, ya, Siwo. 105.8 Light FM, the best slow hit station, mempersembahkan Sound of Thursday, menampilkan Cappuccino, Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Faris, Bila memang kamu harus pergi, mungkin ini yang pertama kali. dan Ghost Band. Kamis 22 Maret 2012 jam 7 sampai jam 9 malam di Piazza Gandaria City. Datang dan bergabunglah di Sound of Thursday gratis. Follow on Twitter @SoundOfThursday, @Gandaria City, @Shannon Project, and of course @LITFM 105.8. Sound of Thursday, supported by Gandaria City, organized by Shine On Project. Ya baik, Letudans, kembali kita lanjutkan. Siwo. Yo, Ya, silakan Siwo. kok putus lagi? Iya, justru itu. Makanya saya pasang kamera sablik. Silakan Siwo, kita lanjut. Tadi sudah masuk yang kedua, pembahasan yang kedua. Iya, sudah Siwo. Sudah masuk ya. Ya, kita lanjut. Saya putusnya di mana saya tidak tahu. Tapi ya saya akan coba menyambung lagi. Kalimat barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya
Ya, Siwo, silakan. Putus lagi ya? Putus lagi, tapi sekarang sudah terkonek lagi. Silakan, Siwo. Oh, kenapa ya? Ini lagi zamannya putus nyambung kali, Siwo. Ya. Saya hanya akan menanggapinya yang begini saja. Kalau kita ingin mengerti apa makna yang dikandung di dalam hadis, yuk kita fungsikan para ahli hadis agar kita tidak terjebak pada latar belakang dan subjektivitas diri kita. Ya, tadi itu yang ditanyakan itu perkara bagaimana memahami sebuah hadis. Ya, saya akan mensharingkan yang ini saja. Mari kita fungsikan kembali para ahli hadis. Kemudian kita mempelajari apa makna yang dikandung oleh hadis itu. Kita merujuk kepada penjelasan para ahli hadis agar kita tidak terjebak terhadap hadis tertentu yang kita pahami berdasarkan subjektivitas kita sendiri. Ya, sama bagaimana pada saat kita mau memahami ayat. Mari kita fungsikan kembali para ahli tafsir. Biar para ahli tafsir yang menafsiri, kemudian kita memahami penafsiran para ahli tafsir itu. Terhadap hadis juga, biar para ahli hadis yang mensyarahi hadis, kemudian kita memahami penjelasan-penjelasan para itu terkait apa makna yang dikandung. 105.8 Light FM and Sony Music proudly present Triple CD Best Slow Hits. I will be here for you. You can get 49 best slow hits from the 80s, 90s, and today. I will remember you. Will you remember me? Triple CD Best Slow Hits. She cries at night, and she doesn't think that I can hear her. She tries. In one package. You are the love of my life, and I'm so glad you found me. You are the love of my Triple CD life. Best Slow Hits brought to you by Sony Music and 105.8 Light FM, the best slow hit station. Love of my life. Available now in stores. 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet.
105.8 Light FM, the best Loy Station. Ya, Light Audience, mohon maaf ada sedikit gangguan dengan komunikasi kita ke Salatiga, ke tempat Siwa Agus Hidayat. Ya, mudah-mudahan ini adalah sebuah berkah dan kita bisa menyelesaikan sampai acara nanti, akhir acara nanti ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, kita lanjut lagi Siwo. Ya. Monggo Siwo. Ya tadi pertanyaan dari Mas Bilah tadi sudah selesai kayaknya. Kelihatannya sudah selesai Siwo. Kita coba angkat lagi penelpon berikutnya Siwo ya. Ya. Oke, saya akan terima lagi penelpon berikutnya, silakan. Dan rekan saya Jack Plam sudah menghidupkan sudah ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron. Mas Imron di mana? Bekasi. Bekasi ya. Iya. Oke, silakan dipersingkat pertanyaannya Mas. Ya, singkat saja, Siwo, apa pemahaman Siwo tentang siksa kubur? Siksa kubur ya? Iya, siksa kubur. Sejauh yang saya tahu kan soal reward dan punishment atau siksa dan imbalan atau pahala itu nanti dihitungnya di hari akhir ya. Itu mungkin ada hubungannya. Mohon maaf kalau topik ini sudah pernah dibicarakan. Mungkin saya waktu itu belum mendengar. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Siwo. Mas Imron di Bekasi, beliau menanyakan tentang apakah siksa kubur itu. Yang saya tahu begini, bahwa kita punya masa-masa kehidupan itu ada di alam yang berbeda-beda. Kita pernah mengalami alam rahim, sekarang ini alam dunia, dan berikutnya nanti ada di alam kubur. Ya, alam kubur itu adalah alam berikutnya setelah kita meninggalkan alam dunia. Di alam kubur itu kita akan mendapat akibat-akibat akumulasi sebab-sebab yang sudah kita bikin di dunia. Jadi alam kubur itu kelanjutan dari alam dunia. Ya, misalnya begini, sekarang ini bulan Maret, kita akan meninggalkan nanti bulan Maret dan kita akan memasuki bulan April. Nah, di bulan April ada konsekuensi logis, kita akan menerima akibat-akibat dari sebab-sebab apa saja yang sudah kita perbuat di bulan sebelumnya. Samalah kalau itu dianalogikan dengan hari. Kita hidup hari ini, kita akan meninggalkan hari ini dan akan meneruskan kehidupan hari esok. Ya, sebab-sebab yang kita buat hari ini ada konsekuensi logisnya, kita akan menerima dan mendapatkan akibat-akibat terkait dengan hari esok. Begitulah yang saya pahami. Jadi kalau dikaitkan dengan siksa, berarti itu adalah akibat-akibat buruk yang harus kita terima dari sebab-sebab yang mendahuluinya. Cuma kalau analogi tadi itu hari, kita hidup di hari ini, akan meninggalkan hari ini dan hidup besok pagi, ya, itu namanya antar hari. Kalau di akhir bulan kita akan meninggalkan bulan ini, tapi kita akan meneruskan hidup di bulan berikutnya. Ya, itu masih sesama di alam dunia. Tetapi kalau yang dipertanyakan itu terkait dengan kubur, itu alam yang kelanjutan dari alam dunia.
Kita hidup di dunia ini, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, kemudian meneruskan di kehidupan di dunia yang berikutnya, di alam yang berikutnya. Itu hukum sebab dan akibat masih terkait. Apa yang kita kerjakan di alam dunia, sebab-sebab apa yang kita ambil akan diikuti dengan konsekuensi logisnya. Kalau perbuatannya itu baik, maka akibatnya akan baik. Kalau perbuatannya buruk, akibatnya akan buruk. Nah, akibat buruk itu istilah lainnya itu siksa. Begitulah kira-kira tentang bagaimana alam berikutnya itu. Ya saya belum tahu. Jadi saya hanya bisa men-sharingkan yang global seperti itu. Detailnya, bentuk akibat-akibat yang disebut dengan siksa itu seperti apa. Itu butuh detail. Dan hal yang detail seperti itu saya belum tahu. Saya hanya mengerti globalnya saja. Jadi, apakah siksa kubur itu? Siksa kubur adalah akibat buruk yang harus kita terima sebagai akibat logis dari sebab-sebab yang sudah kita bikin di alam sebelumnya. Ya, seperti itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembali ke bos. Iya, baik, terima kasih Siwo. Dan itu dia, masih ada kesempatan, silakan Anda yang ingin kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Iya, kita buka kembali line teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, dengan siapa ini? Pak Abdul, Mas, di Tanjung Barat. Mas Abdul, Tanjung Barat ya? Oke, ya, silakan Mas. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau sharing, apakah manusia di muka bumi ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi muslim atau non muslim juga, kemudian dengan konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Maksudnya dengan konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan begitu ya? Iya, betul. Oke, iya. Makasih Mas Abdul ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, baik. Siwo, bisa ditangkap pertanyaannya ya? Silakan Siwo. Iya. Apakah manusia kita itu diberi kebebasan kehendak oleh Tuhan untuk menjadi muslim atau tidak? Kemudian apa konsekuensinya di hari kemudian? Kita kayaknya harus menggarisbawahi kata muslim di sini. Maksudnya apa muslim? Kalau muslim itu ketundukan, kalau muslim itu keberserah dirian kepada Tuhan, sebagai setting default, ya, setting default itu semua makhluk itu diciptakan dalam kondisi kemusliman, ya, ketundukan, kepatuhan. Pada awalnya, jadi setting asli kita, saya mengistilahkan setting default, ya. Jadi kita ini diadakan, kita ini diproses di alam rahim, kita ini lahir ke dunia, itu semuanya dalam kondisi taslim, ya, tetapi taslim yang default, ya, tanpa ikhtiar, ya. Aliran darahnya ikut sebagaimana aturan Sang Pencipta. Terus bagaimana kondisi-kondisi di dalam diri kita ikut. Pada saat di alam rahim aturannya begitu. Pada saat kita lahir di alam dunia itu kemudian hukum sebenarnya seperti itu. Semua ikut. Batu-batu, tumbuhan-tumbuhan, semuanya tunduk kepada takdir Tuhan. Semuanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran Tuhan. Ya,
kalau dilihat dari situ, semua makhluk itu taslim kepada Tuhan. Itu pertama. Tetapi kalau ketasliman itu kita kaitkan dengan kehendak bebas, itu berarti ketasliman yang bukan setting default tadi. Ya, itu berlaku bagi manusia yang sudah pada kondisi akil balik. Ya, orang kita manusia yang sudah masuk ke wilayah akil dan balik, kita perlu menggunakan kehendak bebas kita yang kita sudah dipunyai. Ya, kehendak bebas itu sendiri kan dia ada dalam diri kita, itu taslim kepada Tuhan. Kemudian setelah itu wewenang manajemennya diserahkan kepada kita, maka itu pada bentuk taslim yang ikhtiari. Kita boleh menggunakan kebebasan itu untuk taslim, bisa juga untuk tidak taslim. Kita bisa menggunakan sarana-sarana yang ada dalam diri kita, termasuk kehendak bebas itu, kita bisa fungsikan, kita bisa gunakan untuk kepatuhan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Bisa juga kita pakai sebagai sarana untuk ingkar kepada Tuhan, tentu dengan konsekuensi masing-masingnya. Jadi kita di sini mungkin perlu bedakan antara taslim yang default, taslim yang otomatis, taslim yang diberikan kepada setiap makhluknya. Seluruh makhluk Tuhan itu diadakan dengan setting taslim sesuai defaultnya masing-masing. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kehendak bebas, berarti taslim yang hubungannya dengan bagaimana kita punya ikhtiar memanage kehendak bebas itu untuk taat kepada Tuhan atau untuk ingkar kepada Tuhan. Nah, monggo dengan konsekuensinya masing-masing. Kita bisa menggunakannya untuk taslim, bisa juga menggunakannya untuk tidak taslim. Kita bisa menggunakannya untuk taat kepada Tuhan, bisa juga untuk ingkar terhadap Tuhan. Nah, itu diserahkan kepada kita, tentu dengan konsekuensi masing-masingnya. Konsekuensinya apa? Kalau kita mentaati Tuhan, itu ada jaminan sukses masa depan. Karena kalau kita mentaati Tuhan, kita akan mengambil sebab-sebab yang baik. Bahkan kita diajari bagaimana meningkatkan mutu sebab, sehingga sebab itu menjadi mutunya luar biasa baiknya, sehingga akan diikuti oleh akibat-akibat yang mutunya luar biasa. Ya, ada yang orang itu mengambil tidak taat kepada Tuhan, tapi ketaatannya kepada selain Tuhan. Itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita melepaskan ikatan kita dari Tuhan, seperti seorang anak yang melepaskan ikatan dari ibunya, seperti seorang murid yang melepaskan ikatan dari pembimbingnya, dari gurunya, seperti seorang makmum yang melepaskan ikatan dari imamnya. Nah, maka dia akan ada dalam wilayah yang berbahaya. Dia akan mengambil sebab-sebab yang tidak ada jaminan masa depannya. Dia akan terjebak mengambil sebab-sebab yang dikira baik,
ternyata buruk, dan dia resikonya harus menerima akibat-akibat yang tidak bermutu, tidak baik. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kata Muslim tadi mohon jangan dimaknai sebagai sekedar identitas sosial. Kalau ditanya agamamu apa? Islam. Bukan itu, tapi bentuk-bentuk ketasliman. Ketasliman itu maksudnya ketaatan kepada Tuhan. Semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan itu pada awalnya semua taat kepada Tuhan. Dia menjadi tidak taat setelah dia bisa menggunakan kehendak bebas. Ya, bayi-bayi itu yang belum bisa menggunakan kehendak bebas itu suci semua, bersih semua. Ya, dia itu taslim, tapi taslim secara alamiah, bukan taslim dalam kehendak bebasnya. Nah, yang mengandung tadi disebut konsekuensi itu, setelah kita bisa menggunakan kehendak bebas kita gunakan untuk taslim atau tidak. Ini bukan masalah identitas agama seseorang, tapi bagaimana seseorang itu taat kepada Tuhan atau taat kepada selain Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan sesuai tertib aturan mainnya, dia dijamin masa depannya akan menerima akibat-akibat yang bermutu sesuai sebab-sebab yang diambil. Kalau setelah kita mempunyai kemerdekaan bebas, kemudian kita lebih memilih mentaati selain Tuhan, mentaati dirinya sendiri, mentaati targetnya sendiri, mentaati cita-citanya sendiri, mentaati keinginannya sendiri, itu berbahaya. Itu wilayah yang berbahaya. Karena mudah terjebak, kita mengambil sebab-sebab yang tidak baik. Sehingga ya resikonya akan menerima akibat-akibat yang tidak baik. Saya contohkan begini. Bayi-bayi itu mempunyai rasa lapar. Ya, itu bentuk ketasliman. Karena sudah ada aturan dasar, ada setting default. Ya, bahwa setelah kita menjadi bayi, maka kemudian di sana ada hukum lapar. Kalau tidak disuplai dengan unsur-unsur vitamin-vitamin tertentu, maka akan terjadi rasa lapar. Itu adalah salah satu hukum Tuhan yang ada pada kita. Ada rasa lapar. Ya. Rasa lapar itu ada, itu dia taslim kepada Tuhan. Ya sudah diatur oleh Tuhan seperti itu. Pada saat kita bayi, setelah lapar itu makan apa? Bayi itu belum punya kehendak bebas, sangat tergantung kepada ibunya. Ibunya lah yang harus mengatur, oh dia lapar, kalau pagi makannya harus ini, pada saat 1 bulan harus ini, pada saat dia sudah 1 tahun gizinya harus ini. Itu yang memutuskan adalah ibunya. Mau dikasih makanan yang haram atau halal, itu ibunya yang harus bertanggung jawab. Nah, setelah kita besar, kita sudah bisa menggunakan hak bebas pilih. Kita mempunyai kehendak bebas. Nah, kita mau